6 partai pernah sepakat mengusulkan Heri Waddi menjadi wakil Bupati Ende dampingi Jafar Ahmad. Polemik, diskusi, debat kusir, lobi sana-sini, serta seluruh argumen pembenaran masing-masing pihak, baik yang melihat secara netral maupun yang mengedepankan sesuai dengan kepentingan golongan masing-masing, begitu ramai di jagat maya, terutama dalam lingkungan Kabupaten Ende. Mengutip sebuah media online lokal yang bernama Spektrum NTT pada Selasa 30 Juni 2020, sebuah artikel yang sebenarnya tidak sulit untuk menetapkan satu tokoh untuk duduk sebagai wakil Bupati Ende. Oleh Spektrum NTT memberitakan para pengusung paket Marcel Jafar telah melakukan pertemuan bersama dengan agenda membahas lowongan jabatan wakil Bupati Ende yang dilakukan di Rumah Makan Roda Baru, Jalan Kelimutu, Ende. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI Asyarnia kepada media di kediamannya. Pertemuan siang tadi oleh para ketua partai pengusung paket Marcel Jafar karena adanya permintaan dari pemerintah daerah melalui surat resmi tertanggal 3 Juni 2020 nomor BU-TIK132-4-Romawi-2020 perihal pengusulan nama calon wakil Bupati Ende. Sebenarnya ini merupakan permintaan kali kedua yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada partai pengusung. Namun karena ada pembahasan baik itu di internal partai maupun lintas partai, sehingga memang membutuhkan proses yang panjang untuk bisa merekomendasikan nama calon wakil Bupati Ende. Pertemuan tadi dihadiri oleh 6 partai pengusung, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Golongan Karya. Dan masing-masing partai dihadiri oleh ketuanya minus Partai Demokrat karena berhalangan. Dari pertemuan tersebut menghasilkan satu nama berdasarkan kesepakatan bersama oleh para ketua partai, yakni Saudara Heri Waddi dari Partai Golkar, namun tetap akan diproses ke Dewan Pimpinan Pusat atau DPP oleh masing-masing partai untuk mendapatkan persetujuan. Kesepakatan 6 partai pengusung paket Marcel Jafar kepada Heri Waddi tentu saja menjadi pertimbangan logis mengapa harus Heri Waddi. Nama Heri Waddi tidak akan pernah muncul kalau bukan dari Partai Golkar. Ini artinya partai-partai pengusung di tingkat lokal Kabupaten Ende berpikir cukup sederhana kalau kursi wakil Bupati Ende yang kosong ini memang seharusnya adalah milik Partai Golkar. Opini Gebrak Ende video sebelumnya tentang bagaimana kepantasan tokoh yang akan mengisi jabatan wakil Bupati Ende yang memang terjadi karena Bupati Ende Marcel Petu berhalangan tetap atau meninggal. Almarhum Marcel Petu menjabat periode keduanya hanya dalam kurun waktu 49 hari. Seperti opini Gebrak Ende sebelumnya,
tanpa Marcel Petu, koalisi ini mungkin tidak pernah terjadi. Bahkan tanpa Marcel Petu, kompetisi pemilihan bupati dan wakil bupati Ende pada periode itu belum tentu dimenangkan oleh koalisi ini. Mari kita melihat secara jernih sebagai orang Ende, pembelajaran politik apa yang mau kita ambil dari benang kusut yang terjadi belakangan ini. Menyambung pernyataan dari fungsional PKPI tadi, pada dasarnya partai politik di tingkat lokal menyadari penuh mengapa tokoh yang harus mengisi kekosongan wakil bupati Ende ini memang sangat pantas dan sewajarnya dari Partai Golkar. Bahwa ada dinamika di dalam Golkar sendiri yang kemudian mengeluarkan SK calon wakil bupati Ende adalah dua tokoh, Heri Wadi dan Domi Mere. Dari kacamata awam, pengajuan dua nama dari Partai Golkar bisa saja tidak dibenarkan, tetapi bisa juga dimaklumi. Mengapa demikian? Dimaklumi karena menurut hemat kami, Golkar merasa perlu mengajukan dua kadernya yang kemudian akan dipilih oleh DPRD Ende, salah satunya untuk menjadi wakil bupati. Bahwa ini akan terjadi karena ada kepentingan dari pihak DPD Golkar Provinsi maupun DPP Golkar, itu bisa terjadi. Yang artinya di dalam tubuh Golkar ada tarik-menarik kepentingan terhadap nama-nama yang diajukan baik Heri Wadi maupun Domi Mere. Mungkin saja di dalam internal Golkar sendiri, dengan melihat fenomena perkembangan politik Kabupaten Ende saat ini, bisa saja Golkar merasa terkejut dalam tanda kutip bumerangnya sendiri. Kita sama-sama tahu keputusan partai lokal kadang-kadang dianulir oleh pusat dalam kebijakan-kebijakan strategis tertentu, terutama strategi pencalonan kepala daerah. Bagaimana dengan partai lain? Pengajuan satu nama Heri Wadi dari Partai Golkar oleh partai-partai pengusung di tingkat lokal Ende, bila bisa dieksekusi seharusnya tidak sulit. Mengapa belakangan ini tokoh di luar Golkar atau tokoh dari salah satu partai pengusung justru didukung oleh mayoritas partai pengusung yang sebelumnya telah menyuarakan suaranya untuk mengusung Heri Wadi dari Partai Golkar, minus Demokrat yang berhalangan saat itu. Heri Wadi yang sebelumnya disepakati oleh 6 partai pengusung justru terpental dan tidak masuk di dalam pencalonan itu. Nama Erik Rede dari Partai Nasdem justru menjadi calon yang diajukan oleh 6 partai selain Golkar dalam koalisi partai pengusung Marcel Jafar. Logika awam yang bisa kita cerna, mengapa harus Erik Rede yang diusung oleh mayoritas partai pengusung Marcel Jafar, sedangkan sebelumnya di tingkat lokal justru hanya muncul nama Heri Wadi. Seandainya Erik Rede hanya diusung oleh Partai Nasdem, tentu saja publik awam tidak mempertanyakan. Namun yang terjadi, mengapa partai-partai pengusung di luar Nasdem justru berbalik arah mendukung Erik Rede yang notabene adalah kader Nasdem? Memang ini tidak keliru, tetapi logika awam yang bisa kita angkat menjadi sangat menarik. Seandainya seluruh partai-partai politik masing-masing mengajukan kadernya sendiri, justru logika awam kita bisa kita terima. Atau bahkan seluruh partai-partai politik mengajukan salah satu kader Golkar, itu pun logika awam kita masih dianggap logis. Mengapa? Kita kembali kepada nama Heri Wadi yang diusung oleh partai-partai lokal minus Demokrat, karena memang wajar dan pantas Heri Wadi dari Partai Golkar. Dan lagi-lagi mengapa harus dari Partai Golkar? Logika awam berbicara kembali. Ya, karena tokoh Marcel Petu almarhum adalah kader Golkar dan koalisi ini berkaitan erat dengan adanya tokoh Marcel Petu yang adalah kader Golkar yang dijagokan oleh Partai Golkar sendiri. Bila hari-hari ini dalam berita online bahkan postingan-postingan liar sosial media, seakan-akan nama Erik Rede akan sangat mudah melenggang duduk sebagai wakil bupati Ende, di benak awam kita pun bisa bertanya kembali, sehebat apakah lobi-lobi politik tersebut?
lobi-lobi politik di Indonesia, baik dari tingkat lokal sampai kepada tingkat pusat atau nasional, memang kita sama-sama tahu semuanya ada harga, semuanya ada kepentingan, entah dalam bentuk apapun. Kami kira kita sama-sama mengerti sangat mustahil di luar Partai Nasdem memiliki objektivitas pengajuan tokoh di luar partainya hanya melihat untuk kepentingan ende. Partai-partai di luar Nasdem mengajukan Erik Rede dan bahkan mengabaikan tokoh dari Golkar yang diajukan oleh partai lokal. Ini menarik. Sejauh mana menarik? Mari kita kembalikan kepada pandangan publik, lebih khususnya publik ende sebagai wilayah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan politik semacam ini. Mari sedikit kita mengingat sebuah opini gebrak ende pada video sebelumnya tentang siapakah yang akan duduk menjadi wakil Bupati Ende. Kursi wakil Bupati Ende yang sedang kosong saat ini sangat pantas dan wajar sebagai bagian dari penghargaan kita kepada ketokohan seorang Marcel Petu yang menjadi tokoh sentral dari koalisi partai lokal tersebut. Bisa saja kita semua beropini bahwa ini alam demokrasi, bukan sistem jatah. Bahasa yang lebih ekstrim lagi, ini bukan sistem dinasti, atau dalam pandangan budaya lokal, ini bukan pergantian Musa Laki, Ria Bewa, dan seterusnya. Kami berpendapat memberikan penghargaan kepada Partai Golkar tidak ada kaitannya dengan dinasti, tidak ada kaitannya dengan Musa Laki. Tetapi ini soal etika politik kita, dan kalau kita mengambil dari budaya ende sendiri, sudah seharusnya kita menyadari penuh, lagi-lagi sangat-sangat pantas ke lapangan dari partai-partai pengusung untuk memberikan posisi terhormat ini, kursi wakil Bupati Ende, kepada Partai Golkar. Bila nama Erik Rede dianggap menjadi satu solusi karena adanya 2 SK dari Partai Golkar, lagi-lagi partai-partai pengusung punya kesempatan terakhir di saat ada pemilihan di tingkat DPRD Ende untuk menentukan salah satunya menjadi wakil Bupati Ende. Mungkinkah dari Partai Golkar sendiri dengan pertimbangan kemufakatan lokal mengajukan hanya satu tokoh? Apakah harus Heri Waddi? Juga tidak mutlak. Lagi-lagi bisa dilalui dengan mekanisme musyawarah mufakat bersama lintas partai pengusung Marcel Jafar. Ulang-alik kepentingan partai politik, lobi sana lobi sini, dan tentu saja dengan biaya yang sangat mahal. Ayo, mari kita sadari, jangan sampai publik ende menjadi muak dengan seluruh sepak terjang yang sebenarnya tidak berefek besar bagi publik masyarakat ende. Akhirnya kita berharap tarik-menarik kepentingan, polemik yang terjadi segera diakhiri, dan keputusan final bisa menghasilkan seorang wakil bupati yang bisa bekerja untuk publik masyarakat ende. Seluruh opini dan pendapat ini hanya seruan moral yang semuanya tetap kembali kepada mekanisme demokrasi, dan publik hanya membutuhkan ada pembelajaran etika politik demi sebuah tampilan yang menginspirasi pada perkembangan politik ende ke depan, tidak asal kepentingan sesaat golongan dan lobi-lobi di tingkat elit lintas partai. Suara publik ende yang kami tangkap akhir-akhir ini tidak jarang yang berpikir mudah untuk menghindari seluruh polemik ini. Kursi wakil Bupati Ende biarkan kosong sampai selesai masa jabatan Bapak Bupati Jafar Ahmad. Salam gebrak, mari bergerak, gerakan kebangkitan rakyat Ende.